Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pelajar yang berkemajuan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikannya. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah rahmat nikmat yang sungguh luar biasa. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah uswatun hasanah kita, panutan kita. Marilah kita senantiasa menjalankan sunnahnya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Teman-temanku, belajar berkemajuan rahimahullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pentingnya waktu. Waktu itu adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Tanpa waktu mungkin kita tidak akan tahu apa-apa. Karenalah waktu yang menunjukkan bahwa diri kita dalam suatu kondisi tertentu. Maka dari itu marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu dan jangan sampai melalaikan waktu. Karena biasanya saat ini kita sedang di kondisi pandemi, waktu kita itu berubah, baik pola makan, pola hidup, gaya hidup juga berubah. Maka dari itu saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena waktu itu ibarat mata panah, kalau kita sudah tarik, lepaskan dari busuknya, maka itu tidak bisa kembali lagi. Maka daripada menyesal di kemudian hari, marilah kita memanfaatkan waktu untuk kegiatan bermanfaat dan produktif. Karena kita sedang kondisi di rumah saja. Nah, di sini saya akan memberikan ada 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Karena waktu sehat, di waktu sehat kita tidak mensyukuri karena nikmat sehat itu tidak terasa. Namun saat sakit baru terasa betapa nikmat sehat itu sungguh mahal harganya. Yang kedua, waktu muda sebelum waktu tua. Di saat muda kita selalu berpikiran bahwanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu angan-angan yang tidak masuk akal. Karena kalau kita muda foya-foya, pasti tua pun kita tidak akan bisa kaya. Karena mudanya foya-foya dan tentunya mati pun masuk neraka. Sungguh menyesal. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Di saat kita kaya, jangan sampai kita lupakan kewajiban-kewajiban kita terhadap harta. Zakat, infak, sedekah dikeluarkan karena itu sebagai pensuci harta kita. Karena walaupun kaya harta kita tidak berkah, maka sama saja tidak berguna. Yang keempat, waktu luang sebelum waktu sempit. Terkadang kita selalu menemui orang, saya tidak punya waktu. Nah, berarti dia itu melalaikan nikmat yang Allah berikan. Waktu itu ada terus, tapi bagaimana kita manfaatkannya. Jadi saat waktu luang jangan sampai kita sia-siakan. Saat waktu sempit baru kita menyesal, jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya yang terakhir adalah hidup sebelum mati. Karena di saat kita hidup, kita harus memanfaatkan benar-benar kesempatan yang hanya satu kali diberikan oleh Allah dan tidak mungkin diberikan lagi. Jadi kalau sudah mati kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marilah kita perbaiki amalan kita di dunia, kita perbaiki, manfaatkan waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pepatah atau sebuah kiasan mengatakan bahwanya waktu itu ibarat pedang bermata dua. Apabila kita tidak pandai dalam
memanfaatkannya bisa menebas kita dan melibas habis kita. Kalau kita bisa memanfaatkan pedang itu bisa memotong dan bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat. Teman-temanku pelajar rahimahullah, 5 hal tadi adalah sebagai pegangan, sebagai pengingat-ingat bagi kita semua bahwa waktu itu berjalannya singkat. Karena apa? Waktu yang berlalu itulah umur kita yang sebenarnya. Orang ulang tahun itu bukan dia bertambah, namun umurnya itu berkurang. Maka dari itu, sebagai pelajar, sebagai seorang generasi penerus, marilah kita memanfaatkan waktu kita gunakan kegiatan-kegiatan kita untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.